Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kabar yang cukup meresahkan untuk sebagian manajer Top 11, yaitu kabar mengenai efektivitas pemain mutan yang katanya sudah tidak worth it lagi digunakan musim ini guys. Apa betul? Jadi video ini saya buat karena ada banyak banget request yang masuk dari teman-teman yang ingin tahu penjelasan langsung dari saya. Dan hari ini saya akan coba membahas hal tersebut menurut perspektif saya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa koreksi sendiri, misalkan ada yang salah dengan apa yang akan saya bicarakan, silakan tinggalkan kritik serta saran di kolom komentar video ini. Karena saya rasa kritik serta saran dari teman-teman bisa sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke, jadi beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang merasa resah dan bingung lantaran ada salah satu YouTuber yang membahas game Top 11 bilang bahwa pemain mutan di Top 11 sudah tidak worth it lagi digunakan pada update kali ini. Dan hal ini juga sudah dibahas oleh si Genius YouTube 2 hari yang lalu. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, dan saya juga tidak terlalu peduli dengan sebutan pemain yang ada di game Top 11, entah itu mutan, non-mutan, atau tanker. Jujur saya nggak peduli sama sekali guys, karena tentu teman-teman yang sering nonton video-video saya tahu bahwa skuad yang saya miliki justru sering diisi oleh pemain-pemain biasa, dan kualitas tim saya juga jauh dari kata sempurna. Hal itu terjadi karena saya lebih suka bermain game Top 11 dengan mengadopsi permainan dari sepak bola nyata guys, yang tidak semua pemain memiliki bakat serta talenta yang sama. Itu salah satu alasan kenapa saya tidak pernah membahas bagaimana cara membuat pemain mutan, non-mutan, ataupun tanker. Tapi sebelum kita membahas mengenai worth it atau tidaknya pemain mutan musim ini, mari kita kenali terlebih dahulu seperti apa sih pemain mutan, non-mutan, dan tanker. Dan hari ini saya akan coba menjelaskan tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat tersebut, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda dan saya selalu menghargai setiap perbedaan pendapat dengan teman-teman semua. Oke, karena saya rasa banyak teman-teman khususnya pemula yang belum paham mengenai hal tersebut, jadi pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, yang pertama mari kita kenali seperti apa sih pemain mutan. Nah, jadi pemain yang bisa disebut mutan adalah pemain yang memiliki kualitas mutu 180% lebih dengan atribut gelap 1% atau bahkan minus dari 1%. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana proses turunnya atribut gelap hingga 1%, mungkin akan saya bahas lagi di kesempatan selanjutnya. Kemudian untuk pemain non-mutan. Ya, pemain non-mutan adalah pemain yang memiliki kualitas mutu 160% lebih dengan atribut gelap yang lebih rendah dari atribut terang. Tapi atribut gelapnya belum 1% semua guys. Itu adalah pemain non-mutan. Kemudian selanjutnya pemain tanker. Jadi pemain tanker adalah pemain yang memiliki kualitas mutu di angka 180% atau bahkan lebih, dan atribut gelapnya nyaris sama rata dengan atribut terangnya guys. Jadi itu adalah pemain tanker. Oke, jadi ceritanya gini guys. Dulu tuh katanya pemain mutan itu performanya bisa bagus banget, bahkan bisa lebih bagus dari pemain tanker, katanya sih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, pemain yang disebut mutan performanya mulai menurun dan bahkan bisa disebut biasa saja, B aja. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mengalami hal itu? Atau hanya segelintir orang saja yang mengalaminya? Ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Jadi menurut perspektif saya sendiri nih guys,
menurut saya ada banyak faktor yang bisa membuat kenapa pemain kita bermain tidak maksimal. Dan ini terjadi bukan hanya pada pemain mutan saja guys, tapi juga bisa terjadi pada semua pemain yang kita punya. Semua tim yang kita punya bisa terjadi. Faktor pertama yaitu karena lawan yang kita hadapi punya kedalaman skuad yang jauh lebih bagus. Ya, meskipun lawan punya kualitas lebih rendah, tapi ketika mereka berhasil mengalahkan tim kita, tentu saja mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa. Dan sebagai manajer sepak bola, mau tidak mau kita dituntut untuk bisa mengakui hal tersebut. Dan hal ini terjadi bukan hanya di dunia game, tapi juga terjadi di dunia nyata, di mana PSG saja yang diisi oleh skuad bertabur bintang masih bisa tumbang. Jadi kita harus belajar dari hal tersebut. Kita harus bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat di setiap hari atau di setiap musimnya. Yang kedua, kombinasi pemain yang dimiliki kurang tepat. Jadi setelah saya perhatikan di beberapa akun top global, ternyata banyak dari mereka tidak peduli dengan atribut pemainnya guys. Yang mereka pikirkan hanya kualitas pemainnya saja yang besar, itu sudah cukup membawa mereka juara. Ya, mereka memiliki pemain cabe-cabean, pemain bintang 9 ya, dengan kualitas mutu 180 bahkan 200%. Tapi untuk atributnya ya kita lihat sama rata. Sama rata atribut, antara atribut kunci, atribut pendukung itu kelihatan sama rata. Jadi yang penting kualitasnya gede, dengan kualitas gede kita bisa memenangkan segalanya. Itu yang dipikirkan oleh manajer top global yang punya, tentu saja punya banyak duit. Kalau ngumpulin dari cendol sih nggak tahu juga sih ya guys. Saya juga orang yang paling males ngumpulin booster kondisi tiap hari, males jujur aja guys. Itu makanya tim saya kecil mulu dari dulu, dan saya juga nggak terlalu fokus untuk bisa bersaing di divisi teratas asosiasi, karena ya gitu, namanya juga orang malas kan. Saya juga menjadi menjadi gimana ya, menjadi salah satu lah perwakilan dari teman-teman khususnya pemula yang kadang-kadang malas kumpulin booster kondisi. Tapi karena kita ingin pemain bagus, jadi kita terpaksa harus ngumpulin ya minimal 10 lah, minimal 10 semusim dapat 300. Itu menurut saya udah cukup buat bikin satu pemain bintang saja, dan kita yang penting masih bisa bersaing setiap musimnya guys. Itu yang sering saya lakukan, dan ya alhamdulillah masih bisa bersaing setiap musimnya. Meskipun nggak selalu juara, tapi terkadang kita masih bisa mengalahkan tim-tim besar, meskipun nggak sebesar top global juga, enggak. Karena seperti apa yang sering saya bilang, bahwa semakin besar tim kita semakin sulit lawan kita. Jadi ketika kita punya banyak pemain bintang, punya tim bertabur bintang, isinya bintang semua, ya siap-siap di musim selanjutnya kita akan dipertemukan dengan lawan yang sepadan atau bahkan jauh lebih besar dari tim kita guys. Dan itu sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak top 11 dirilis gitu. Kemudian yang ketiga, taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan kurang tepat dengan pemain yang kita miliki guys. Ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesebelasan tim kita saat pertandingan. Sebagai contoh, pemain yang punya keterampilan memberikan umpan-umpan crossing yang bagus akan jauh lebih efektif jika kita menerapkan taktik dengan gaya umpan panjang, dengan menempatkan pemain agak sedikit berjauhan. Sedangkan jika skuad kita diisi oleh banyak pemain yang punya keterampilan passing atau umpan pendek yang bagus, akan lebih cocok jika kita menerapkan gaya umpan pendek dengan menempatkan pemain sedikit berdekatan. Tujuannya agar umpan-umpan yang diberikan tidak mudah dipotong oleh pemain lawan guys. Jadi kombinasi ini sangat penting. Jadi itu pentingnya. Jadi itu manfaat maksud saya. Jadi itu manfaat ketika kita mengenal susunan pemain kita, mengenal pemain-pemain yang kita miliki. Jadi tujuannya seperti itu guys, mulai dari atribut kuncinya, atribut pendukungnya apa saja gitu, baik pemainnya seperti apa saja, statistiknya bagus atau tidak. Dan itu adalah tugas manajer untuk membenahi, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di setiap pertandingannya. Misalkan ada yang salah di posisi ini, kita harus coba perbaiki seperti apa, karena kan ada 25 pemain tuh. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dengan cara mengenal pemain-pemain yang kita miliki. Dengan begitu kita bisa membuat taktik, strategi, dan formasi yang sesuai dengan pemain inti di setiap pertandingannya guys. Dan yang keempat, persiapan yang kurang bagus. Jadi sebelum pertandingan nih, banyak teman-teman khususnya pemula kadang-kadang yang udah pro aja lupa kalau
hari ini saya nggak latih pemain, terus ada pertandingan ya karena waktunya mepet jadi nggak sempat latihan dong. Iya seperti itu guys. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kita sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan maksimal, memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain inti, serta beberapa pemain cadangan mantap. Jadi persiapan adalah segalanya di Game of Eleven. Oke guys, jadi menurut saya itu adalah beberapa faktor penyebab kenapa tim kita atau pemain kita bermain tidak maksimal. Nah, barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan beberapa faktor lainnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Jadi alasan saya tidak fokus langsung pada inti pembahasan mengenai worth it atau tidakkah pemain mutan, yaitu karena sepak bola adalah olahraga sebuah tim. Jadi kita tidak bisa menentukan tim kita bagus atau tidak jika hanya mengandalkan satu pemain saja guys, karena ketika salah satu pemain bintang kita tidak dalam performa terbaiknya, kita dituntut harus bisa membuat pemain lainnya punya kontribusi yang bagus untuk tim kita di setiap pertandingannya guys. Jadi menurut saya lagi nih, pemain mutan masih bisa worth it asalkan kamu memiliki kombinasi pemain yang sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat. Mengenai bagaimana cara membuat kombinasi pemain yang tepat mungkin akan saya bahas lagi di kesempatan selanjutnya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan jika menurut teman-teman ada yang salah dengan apa yang saya bicarakan kali ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk membership End of Eleven, terima kasih juga untuk partnership End of Eleven yaitu Kiano Store, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.